Ini sebenarnya secara ukuran cukup panjang, 4,7 meter mengarah-ngarah ke Innova Xenix. Tapi dari segi interior, spoknya udah full kulit, joknya nggak terlalu empuk, tapi cukup lumayan ya. Jadi nggak yang enak-enak banget, tapi nggak sampai yang bikin kecewa juga menurut. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series. Koko Timothy Rubino. Sore hari ini udah menjelang gelap nih. Koko mau ceritain BYD M6 dan kali ini nggak dijual, bukan kondisi bekas, ini kondisi baru crash. Dan Koko dapat unit test drive hari ini buat Koko rasain impresinya secara singkat gimana rasanya BYD M6 yang lagi rame banget. Oke, nah ini adalah BYD M6 electric car terbaru keluaran dari brand Build Your Dreams atau BYD. Nah, kita kelilingin langsung aja karena takut keburu gelap ya. Ini sebenarnya secara ukuran cukup panjang, 4,7 meter mengarah-ngarah ke Innova Xenix. Tapi dari segi interior sebenarnya lebih mirip kelas kayak Stargazer lah. Karena Stargazer juga cukup lega gitu untuk MPV kelas di bawahnya Xenix ya. Wah, kirinya udah elektrik, joknya udah full kulit, joknya nggak terlalu empuk, tapi cukup lumayan ya. Jadi nggak yang enak-enak banget, tapi nggak sampai yang bikin kecewa juga menurut Koko enggak, karena harganya sangat menarik. Mobil ini harganya ada di 400 jutaan, mungkin yang di Jakarta tipe bawahnya start di 300 juta gede ya gitu. Tapi yang Koko yakin paling laris akan yang ini karena ini tipe Captain ya, dan atasnya udah pakai full kaca, meskipun nggak bisa dibuka tapi kacanya itu sampai ke belakang kepalanya Koko. Jadi nah ini legroomnya juga oke banget nih. Oke, jadi bisa maju sampai segini, bisa mundur sampai segini, jadi experience Captain seat. Jadi rasa-rasa pingin punya Xenix itu lebih murah jauh pakai ini, bahkan udah dapat elektrik yang range-nya klaimnya sampai 530 kilo. Tapi rasa-rasanya sih mungkin ada di 400-an lah realnya ya. Oke banget, tapi tetap oke banget. Tuh kacanya gede banget, jadi kerasa kayak apa ya, naik mobil yang satu kelas di atasnya. Harganya nggak sampai 500, full elektrik. Tuh model belakangnya juga nggak kerasa murah, bahkan menurutku modelnya ini overall keliling bagus banget gitu. Jadi MPV yang nggak bikin rasa nyetirnya itu kayak kerasa apa ya, malu gitu, enggak, karena modelnya kelihatan mewah. Dan lihat electric tailgate full, nih ada kabel-kabel chargernya semua. Nih 7 seater ya, jadi mungkin lebih tepat menurut Koko jujur aja 6 ya, karena lebarnya sih biasa tapi legroomnya lumayan banget. Jadi ada 6 seat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin versi 7 seater kalau yang tengahnya nggak Captain gitu. Nah seputar fisiknya, luar dalamnya mungkin Sobat udah bisa banyak lihat ya, pasti banyak reviewer dari rekan-rekan media otomotif yang lain yang udah review duluan ya soal fisiknya di Jakarta. Dan dia ini punya baterai sekitar 71 kW ya, jadi gede. Ini udah pakai Strat ya, gas Strat. Nah sayang banget di sini tuh ada ruang yang gede banget, tapi nggak dikasih plastik untuk bikin jadi bagasi. Padahal ini gede banget ya, mungkin bisa sampai 30-40 liter, bahkan mungkin kalau dimentokin sampai sini bisa 50 liter tuh ya. Jadi kelihatan ada mungkin inverter, motor listrik, dan mountingnya simple banget dibanding mesin bensin, jauh lebih kecil. Di sini ada akinya seperti mobil biasa pada umumnya. Oke, jadi menarik banget. Dan yang buat Koko paling penasaran sebenarnya bukan fitur, bukan hal-hal teknis, karena udah banyak media yang bahas, tapi aku pengen tahu rasa nyetirnya BYD M6 ini seperti apa. Oke, kita coba aja jalan, let's go. Oke, jadi ini posisi mesin udah nyala dan pastinya tanpa mesin silent banget, cuman ada sedikit suara fan AC ya. Kalau fan AC kita kecilin ke blower 2, suaranya langsung hilang ya. Jadi kalau udah mulai blower seri 3, kalau blower udah dimulai di 3, 4, 5 berisik anehnya, sayang banget. Nah sekilas yang kerasa langsung itu bantingannya ya, empuk banget. Jadi bantingannya empuk banget, kerasa. Nah bantingannya tuh yang depan lembut banget, meskipun yang belakang pakai torsion beam, tapi untuk jalan yang nggak terlalu bergelombang kanan kiri gantian masih aman gitu, masih aman banget. Ngomongin power ya, kita coba tes powernya.
Waduh, wheel spin ya barusan. Wah, torsinya nyalak banget sih. Dan dia klaimnya dengan baterai yang 70 kW lebih itu bisa sampai di NEDC sih. NEDC itu agak terlalu optimistik ya, jujur aja. Itu di sekitar 530 kilo, tapi mungkin aktual sekitar kita let's say 400 kecil lah ya. Oh iya, ke 80 enteng banget juga. Dan ini lembut. Bantingannya, kualitas suspensinya bagus. And this is my first time driving sebuah BYD, dan first time-nya bukan BYD Seal tapi dapat BYD M6. Nah, ini jadi apa ya? Kita ngelewatin speed bump, terus berbagai kondisi jalan ini cukup lembut ya. Kakinya itu bukan cuma empuk tapi lembut yang gue suka. Aneh ini. To be honest, compared to Hyundai Kona EV, ini jauh lebih lembut kayak kakinya. Oke, full power barusan ke 80 cukup ringan, dan untuk pemakaian daily enak. Nah, remnya, first bite-nya dia itu electric motor ya, jadi kayak regeneratifnya dibuat dia ngerem, kerasa banget. Setelah itu baru brake pad atau kampas remnya yang menggigit ya. Tapi ketika kampas rem itu gigit, kerasa juga motornya juga makin ngerem, motor listriknya. Suara belnya juga udah bel keong yang gagah. Enak overall. Sungguh untuk harga segini enak banget. Posisi duduk juga lumayan, dan kanan kiri udah full electric seat, udah full panoramik sampai belakang meskipun tidak bisa dibuka ya. Mungkin bisa dibilang moonroof tapi gede gitu. Terus tablet tengahnya ini bisa diputar tuh, kelihatan ya di kamera. Jadi kayak tablet, bisa berdiri, bisa tidur. Cuman ya itu lebih ke arah menurutku gimmick sih. Oke, nah sekarang baterai dia posisi di layar ya, 41% sisanya, dan tripnya nulis 215 km. Tuh, jadi powernya, oh ya, sampai 40-60 juga bisa wheel spin ya, karena torsinya gede. Oke, menarik nih mobil. Untuk harga segini dan dapat, yang aku penasaran dari kemarin itu bukan masalah fitur, karena kita bisa baca, bisa nonton di video, bisa di brosurnya, kita bisa minta. Ya, tapi yang aku pengen ngerasain tuh driving experience ini, dan mobil elektrik yang punya drivetrain seperti ini, kemudian range yang cukup panjang, baterainya cukup gede, kenyamanannya dia dari segi platform, semuanya, suspensi itu nggak dikorbankan banyak ya. Dan hari ini kita sama sekali nggak disponsori dari BYD, bener-bener real honest review. Dan thank you by the way buat Bro Andi dari BYD Arista Surabaya ya, di Kenjeran. Karena unit ini dapat test drive-nya kalau bukan media test itu sulit banget. Nah, waktu minggu lalu ada media test Surabaya Malang kalau nggak salah, Koko diajakin, cuman waktu itu lebih pengen ke Gias sih waktu itu, karena ada Gias di Surabaya juga menarik banget. Akhirnya sekarang dibawain unit test drive di luar media test, dan nggak gampang dapat barangnya detik ini. Thank you banget buat Bro Andi. Jadi kalau yang lagi cari BYD-nya boleh langsung cari ke beliau aja, karena Koko dibantuin nih untuk dapat unit test drive. Oke, jadi overall kesimpulannya menarik banget. Ini electric car yang salah satu yang cukup worth it ya sekarang di Indonesia untuk dibeli. Harganya cukup bersaing, bahkan sama mobil hybrid pun harganya sedikit lebih murah ini yang untuk di kelasnya, dan dia dapat 7-seater. Makanya kenapa banyak banget yang inden, bahkan nggak usah ngomong Indonesia, di Surabaya aja banyak banget yang inden, apalagi di Jabodetabek, Koko jamin pasti banyak banget yang inden. Itu aja, jadi review hari ini seputar BYD M6, sangat menarik, very interesting, dan see you next time di review mobil menarik lainnya. Bye bye.